Salam Rahayu, 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian, episode kali ini saya akan mempersembahkan kepada Anda satu keris yang dimana keris ini banyak mengandung mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat luas. Biasa orang menyebut dengan keris Kiai Umyang Jimbe. Ya, Kiai Umyang Jimbe merupakan nama sebilah keris yang ampuh dan banyak dicari oleh para kolektor benda antik dan benda-benda bertuah. Selain dipercaya memiliki tuah istimewa guna memperlancar rezeki, jika dilihat dari wujudnya, keris Umyang Jimbe memang tergolong keris dengan wujud ricikan yang cukup lengkap. Konon, keris Umyang Jimbe banyak dicari karena dapat digunakan untuk mendatangkan dan melipat gandakan uang, beras, jagung, dan lain sebagainya dari alam gaib. Pernah dicoba kekuatan keris Umyang Jimbe pada suatu tempo oleh seseorang. Kemudian beberapa orang tersebut dengan sebuah gelas yang diisi dengan 1/4 gelas beras, dan kemudian gelas tersebut ditutup kain putih, lalu keris Umyang Jimbe ditaruh di atasnya gelas tersebut. Dalam waktu 1 jam keajaiban terjadi. Gelas yang semula hanya berisi 1/4, kini gelas tersebut terisi penuh dengan beras. Kisah-kisah ini banyak berkembang di kalangan masyarakat, entah sebuah kenyataan, entah hanya tutur cerita, entah hanya faktor mitologi yang banyak dikembangkan. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa literatur kuno, baik versi Jawa tentang sejarah perkerisan yaitu Serat Jentini, maupun buku-buku yang diterbitkan oleh penjajah Belanda di zaman dahulu, bahwa keris berdapur putut kembar yang biasa disebut sebagai Umyang Jimbe ini memiliki berbagai macam versi. Meski sebenarnya penamaan Umyang Jimbe kurang pas, karena penamaan tersebut diambil dari nama seorang empu yang hidup di zaman kerajaan Pajang bernama Empu Umyang. Namun, penamaan tersebut sudah terbiasa di kalangan masyarakat sehingga penamaan dapur putut kembar menjadi sangat akrab disebut sebagai keris Umyang Jimbe. Adapun beberapa keris dengan jenis yang sama dan varian yang berbeda, yaitu antara lain Umyang Jimbe, Umyang Tagih, Umyang Tambah Beras, Umyang Cungpet, yaitu Umyang Pemadam Listrik, Umyang Darah, dan Umyang Keranada. Jadi bagian gandengnya itu bentuknya kera kembar, bukan putut kembar. Konon pusaka yang satu ini termasuk kategori yang sangat langka. Sahabat-sahabat sekalian, keris Umyang versi buatan Empu Umyang, yaitu era Pajang, seperti yang di depan Anda ini, memiliki gonjo yang datar, tergolong gonjo wuwu. Bagaimana dengan yang dikenal masyarakat dengan Umyang Jimbe, yang dikenal memiliki isoteri atau tuah melindungi harta pemiliknya dan memudahkan menagih hutang. Bahkan beberapa keris Umyang Jimbe dapat dimanfaatkan sebagai menarik dana-dana gaib. Apakah setiap Umyang sepuh semuanya dibuat oleh Empu Umyang yang di era Pajang? Jawabannya tentu tidak. Sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian,
Hal tersebut adalah kesalahan persepsi yang sudah terlanjur beredar di kalangan masyarakat tentang keris berdapur butut kembar ini. Di samping itu, garapan Empu Umyang juga memiliki ciri di bagian peksinya yang terdapat lubang jarum, ya. Berdasarkan buku versi Belanda, Umyang yang asli hanya berpamor waswutah, wengkon, toyo mambek, lawe saukel, dan kelengan. Namun seiring kemajuan zaman, keris ini banyak dikembangkan menjadi pamor-pamor yang lain. Tentunya kalau kita bisa simpulkan, keris Umyang Jimbe banyak yang berpamor beragam-ragam macamnya. Jadi tentunya bukan hanya berpamor waswutah, ngulit semongko maupun pendaringan kebak. Sahabat-sahabat sekalian, selain Umyang di zaman Pajang, ya, juga dikenal dengan Empu Cublak, Empu Wonogati, Empu Surawangan, Empu Joko Putut, dan Empu Pengasih. Pembuat keris yang disebut terakhir ini ditandai dengan karyanya yang tidak berpamor atau polosan. Ya, jadi Empu Pengasih itu warna dari keris tersebut polosan atau kelengan, teman-teman. Jadi berbagai macam empu. Bukan hanya Empu Umyang yang membuat ternyata, akan tetapi banyak empu. Sahabat-sahabat sekalian, khodam dari segolongan Umyang Jimbe dipercaya sebagai khodam yang memiliki kelebihan untuk memudahkan mendapatkan sebuah kekayaan, menarik simpati orang sehingga dagangannya menjadi laris, mempengaruhi hati lawan dalam bernegosiasi. Begitulah kira-kira sahabat-sahabat para pecinta Tosan Aji. Berikut juga sekelumit dari sisi historis, juga dari sisi filosofinya, dan juga dari sisi tangguhnya dan bentuknya rancang bangun dan bagaimana gesturnya. Kalau kita melihat dari sisi gestur rancang bangun beserta parameter besi-besinya ini, teman-teman, ternyata memang keris ini bertangguh Mojopahit yang seiringan dengan Pajang, teman-teman. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan menambah referensi ilmu Partosan Ajan di Nuswantoro ini. Merdeka, merdeka, merdeka.